Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Kinesa Elius. Dan saya Michelle Katrina Andreat, dan kami dari SMA Bintang Mulia. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Cara Berpikir Hitam Putih dan Gaya Pengambilan Keputusan Siswa SMA X di Bandung. Masa remaja adalah tahap perkembangan individu yang melibatkan pencarian identitas diri dan juga perkembangan nilai-nilai pribadi. Dalam proses itu, cara berpikir dan gaya pengambilan keputusan anak sangat dipengaruhi, terutama cara berpikir hitam putih, dan pola asuh orang tua itu sangat berperan penting. Didikan atau pola asuh orang tua itu sangat berperan penting bagi tumbuh kembang anak, terutama pada masa remaja. Jadi didikannya itu ada apa aja sih? Menurut teori Baumrind, pola asuh orang tua itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada authoritative, di mana orang tua itu bersikap demokratis. Yang kedua itu authoritarian, di mana orang tuanya bersikap otoriter. Yang ketiga itu permissive, di mana orang tuanya terlalu memanjakan anaknya. Dan yang terakhir adalah neglectful, di mana orang tuanya mengabaikan anaknya. Selanjutnya adalah dikotomus thinking. Dikotomus thinking itu adalah cara berpikir hitam putih. Individu yang memiliki cara berpikir ini cenderung berpikir hanya kedua kutub yang ekstrim, misalnya benar atau salah, baik atau buruk, dan sukses atau gagal. Individu yang memiliki cara berpikir ini cenderung tidak rasional dan menjadi salah satu distorsi kognitif. Untuk teori gaya pengambilan keputusan, kami menggunakan teori bounded rationality yang paling digunakan oleh remaja, yaitu manusia tidak dapat mengambil keputusan secara rasional karena keterbatasan waktu, keterbatasan informasi, rasionalitas yang terbatas, pengaruh emosional, dan juga tekanan sosial. Dan yang terakhir adalah satisficing, yaitu cenderung untuk memilih yang paling baik. Metode yang kami gunakan adalah metode kuantitatif deskriptif korelasional dengan pendekatan non-eksperimental. Waktunya itu dari 14 hingga 22 Oktober 2025 di SMA X di Bandung, Jawa Barat. Teknik pengambilan data yang kami gunakan melalui penyebaran kuesioner atau angket. Kami menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada responden kami. Setelah kami mengedarkan angket, terkumpullah 66 data. Namun kami tidak menggunakan seluruh data tersebut. Kami hanya menggunakan 60 data. Dan setelah data itu diolah, kami dapat melihat bahwa mayoritas siswa memiliki pola asuh authoritative, yaitu orang tuanya bersifat demokratis, dan tidak ada siswa yang memiliki pola asuh permissive, yaitu terlalu memanjakan anaknya. Dari data ini juga kami dapat menyimpulkan bahwa pola asuh otoritarian itu sangat berperan dalam cara berpikir hitam putih. Jadi kesimpulannya itu kami kurang menyarankan pola asuh otoritarian. Untuk gaya pengambilan keputusan paling banyak itu dipengaruhi oleh faktor campuran. Misalnya, siswa itu untuk mengambil suatu keputusan itu berdasarkan 2 faktor, yaitu keterbatasan informasi dan keterbatasan waktu. Maka siswa itu akan sangat mempertimbangkan kedua faktor itu untuk mengambil keputusan. Sebagai kesimpulan, kami dapat menyimpulkan bahwa pola asuh otoritatif itu sangat disarankan bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Sedangkan pola asuh yang lain, terutama otoritarian, itu kurang disarankan karena tidak efektif dan tidak maksimal dalam tumbuh kembang anak. Jadi intinya, pendidikan dari orang tua untuk anaknya itu pasti baik. Namun seringkali orang tua itu tidak menyadari bahwa ada beberapa pola asuh yang dapat mengakibatkan anaknya untuk berpikir hitam putih dan memiliki gaya pengambilan keputusan yang buruk. Sekian presentasi dari kami, semoga presentasi ini dapat berguna bagi masyarakat luas. Terima kasih.